Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vivi Ahistawidiarasadi. Saya berasal di kelas Psikologi E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari film Babies. Nah, film Babies ini berdurasi 1 jam 19 menit. Dan film ini mengisahkan mengenai proses perkembangan dari 4 bayi di 4 negara yang berbeda-beda. Di antaranya ada negara Namibia, Mongolia, Jepang, dan Amerika. Lalu 4 bayi tersebut lahir di tahun yang bersamaan dan mereka pun memiliki perkembangan yang nyaris bersamaan juga. Lalu ada bayi pertama, yaitu namanya Panijao yang berasal dari Namibia. Ia hidup di lingkungan yang masih cukup primitif gitu, dan dibesarkan dengan cara yang sangat unik, berbeda dengan keluarga yang modern gitu. Nah, si Panijao ini tuh tidak kenal akan adanya dokter, ia tidak pernah minum susu formula, ia juga tidak pernah mendapatkan makanan-makanan tambahan bayi lainnya gitu. Panijao pun tidak memiliki pakaian yang lengkap layaknya bayi-bayi pada umumnya gitu. Dan Panijao itu tidak pernah bermain puzzle, tidak pernah bermain Lego atau permainan-permainan asa otak lainnya gitu. Ia hanya memanfaatkan lingkungan sekitar untuk keingintahuannya gitu. Lalu ada bayi yang kedua bernama bayi Bayar. Ia berasal dari keluarga yang terbiasa hidup berpindah-pindah gitu atau nomaden. Nah, ayah dan ibunya ini sibuk dengan peternakannya gitu, sehingga Bayar menjadi anak bayi yang sangat mandiri gitu, dan ia pun lebih sering main dengan kakaknya gitu. Dan biasanya tuh dia mainnya tuh ke padang rumput luas dan bermain dengan sapi-sapi orang tuanya. Dan keluarga Bayar pun harus hidup hemat gitu, bahkan urusan mandi. Jadi Bayar ini tuh biasanya tuh mandi dari kucuran mulut ibunya. Jadi ada satu gelas itu ibunya bukan sih dimasukin ke mulut, terus habis itu ibunya kucurkan ke badan Bayar gitu. Dan untuk membasuh muka Bayar, ibunya menggunakan ASI untuk membasuh muka Bayar tersebut. Walaupun dengan keadaannya yang sederhana, Bayar tumbuh menjadi anak yang periang dengan kedua pipi yang seperti bapau gitu. Lalu ada Mary dan Harry yang tinggalnya di lingkungan perkotaan gitu. Dan mereka pun mendapatkan perawatan yang cukup mapan gitu. Berbeda dengan Panijao dan Bayar yang tinggal di lingkungan bebas dan penuh dengan kesederhanaan. Jadi saat umur beberapa bulan, Mary dan Harry ini tuh sudah mengikuti beberapa kursus yang didaftarkan oleh kedua orang tuanya untuk perkembangan otak mereka gitu. Mary dan Harry pun sering berkunjung ke taman bermain, ke kebun binatang, ataupun bertemu dengan teman-teman sebayanya di perkumpulan tersebut. Mungkin Mary dan Harry ini bisa dianggap sebagai bayi-bayi yang beruntung karena mereka bisa mendapatkan semua kebutuhan yang mereka inginkan gitu. Semua itu ada gitu. Namun Mary dan Harry ini tidak mendapatkan pembelajaran yang berharga seperti Panijao dan Bayar gitu, yaitu berinteraksi dengan alam bebas. Karena kan kalau Mary dan Harry ini tuh lebih seringnya di dalam apartemen, dalam rumah gitu. Lalu ada perbedaan perkembangan bayi di setiap negara. Di sini saya akan menjelaskan 5 hal, yaitu ada refleks bayi, motorik kasar bayi, kognitif bayi, perkembangan fisik bayi, dan bahasa bayi. Yang pertama ada refleks pada bayi. Refleks adalah suatu gerakan otomatis atau gerakan yang secara terjadi di luar kendali kita gitu. Tentu kita pun sebagai orang dewasa pasti memiliki refleks kan. Contohnya seperti kita memegang benda yang panas, tentu kita langsung melepas atau menarik benda tersebut agar tangan kita tuh tidak kepanasan ataupun melepuh. Nah, kalau refleks pada bayi itu bisa dibilang adalah hal penting untuk ia bertahan hidup. Kenapa dibilang untuk bertahan hidup? Karena kan kalau bayi belum bisa ya ngomong kayak, aduh ma, aku mau minum gitu, aku haus, atau aku lapar gitu. Jadi ia menggunakan refleks tersebut untuk memberitahu bahwa ia tuh sebenarnya lapar, ia haus gitu.
Contohnya dari film Babies ini, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menonton film Babies ini, bisa perhatikan di bagian pertama pada saat Panijao lahir, ibunya mendekatkan putih susunya ke pipi Panijao gitu. Dan Panijao pun langsung menghampiri puting ibunya gitu untuk ia minum ASI-nya gitu. Lalu ada contoh kedua pada saat Panijao sedang tertidur sambil duduk. Ia tuh karena mungkin lelah sekali ya Panijao ini. Jadi dia pas tidur terus pas pengen jatuh dia refleks langsung bangun lagi gitu. Karena biar dia nggak jatuh, jadi dia bangun terus dia balikin posnya lagi, dia tidur lagi gitu. Kayaknya Panijao ini habis begadang ya tadi malam sama teman-teman bayinya gitu. Jadi ngantuk banget gitu dia. Kedua, itu saat bayi Mari sedang duduk di meja tempat dia makan mungkin ya. Terus kucingnya tuh ngenain nyentuh kaki si Mari ini, dan kaki Mari tuh langsung kayak ngembang gitu karena kegelian, terus dia goyang-goyangkan gitu. Lalu ada bayi Harry yang menghisap tangan neneknya ketika tangan neneknya itu mendekatkan ke daerah mulut Harry gitu. Lalu yang terakhir ada bayi bayar yang kaget ketika sedang tertidur terus dengar suara kambing dari peternakan orang tuanya, terus dia kaget gitu, terkejut akan suara tersebut. Jadi setiap refleks anak-anak itu pasti berbeda ya, gantung situasi yang ada di sekitar mereka gitu. Lalu ada motorik pada bayi. Sebenarnya motorik itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu ada motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar itu adalah suatu aktivitas atau keterampilan yang melibatkan otot-otot besar. Contohnya itu seperti merangkak, berjalan gitu, menggerakkan tangan, melompat-lompat, itu termasuk ke dalam motorik kasar. Nah, sementara motorik halus adalah suatu hal yang ia lakukan lebih halus daripada motorik kasar gitu. Contohnya seperti dia itu memegang sendok, mengancingkan baju, lalu dia menggenggam mainan, atau keterampilan-keterampilan yang dilakukan oleh jari. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang motorik kasar pada bayi. Contohnya saya akan ambil dari film Babies ini. Jadi sebenarnya di dalam film Babies ini tuh perkembangan motorik kasar mereka tuh tidak terlalu jauh berbeda gitu. Hanya saja untuk bayi Mari cenderung lebih lambat dalam merangkak gitu. Jadi sebenarnya tuh ia bisa merangkak, hanya saja kakinya tidak terlalu kuat. Jadi ia memilih untuk merayap gitu karena dia pernah merangkak dan akhirnya tuh jatuh, jadi dia milih merayap aja deh buat ngambil sesuatu yang dia inginkan. Lalu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tingkat kemampuan anak dalam berpikir, inteligensi, dan bahasa. Contohnya itu seperti anak memperhatikan mainan warna-warni yang biasanya tuh suka ditaruh sama orang tua di di kasur anaknya, lalu membuat kalimat atau kata-kata yang ia buat sendiri. Dia membayangkan bahwa ia akan menjadi sosok atau seseorang yang ia idolakan. Lalu ia memecahkan teka-teki dengan melibatkan proses kognitifnya. Nah, dalam film Babies ini, bayi Mari itu cenderung lebih lambat dalam menirukan sesuatu gitu. Contohnya pada saat ia dibawa oleh ibunya ke tempat kursus, dia tidak bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh guru kursusnya tersebut gitu. Lalu ada bayi Panijao yang mengikuti gerakan temannya. Kalau bayi Panijao ini kognitifnya bagus ya, karena dia bisa mengikuti gerakan temannya gitu. Lalu ada bayi bayar yang menyebutkan nama ketika di depan pintu, dan yang terakhir ada bayi Harry yang merespon kata-kata ayahnya ketika menunjuk sesuatu di buku ceritanya dengan menyebutkan oh oh, kata dia gitu. Lalu ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada anak dapat didefinisikan sebagai proses yang dialami oleh si kecil, yaitu perubahan seiring berjalannya waktu gitu. Dan bisa dikatakan perkembangan itu mengacu pada perubahan fisik, perubahan emosi, perubahan pemikiran, dan bahasa gitu. Dan perubahan fisik ini terjadi dari ia sejak lahir
hingga pada masa awal dewasa gitu. Dan dari film Babies ini untuk keempat bayi itu perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi mungkin jika kita lihat lagi lebih teliti itu ada perbedaan antara berat badan dan tinggi badan gitu. Mungkin emosinya pun juga lumayan berbeda-beda ya, tapi tidak terlalu jauh. Di dalam film semua bayi bisa menguasai berbicara gitu, mereka aktif dalam berbicara. Contohnya seperti bayi Mari yang berceloteh sendiri di bangku meja makannya, lalu ada Panijau yang menirukan irama ibunya ketika ibunya mengajarkan Panijau berbicara. Lalu ada bayi Harry yang merespon ayahnya dan ibunya ketika membacakan buku cerita. Dan yang terakhir ada bayi Bayar yang berceloteh sendiri di pintu gitu, ketika ibunya lewat ia berbicara gitu. Jadi kesimpulannya adalah setiap perkembangan anak pasti berbeda-beda gitu. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya. Mereka memiliki sesuatu hal yang mereka kuasai dan tidak mereka kuasai gitu. Dan sesuatu yang mereka gemari dan tidak mereka gemari. Dan setiap orang tua di seluruh dunia ini pasti memiliki cara mereka masing-masing untuk mendidik anaknya gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan pola asuh orang tua, karena orang tua pun sama gitu, mereka pun sedang belajar gitu, belajar untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Mereka pun sama, ini tuh suatu hal baru untuk kehidupannya gitu. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.